Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Sasmi dalam pelajaran matematika. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar penjumlahan pecahan. Contoh yang pertama adalah 3/8 ditambah 1/2. Pertama kita cari dulu KPK dari 8 dan 2. Kemarin kita sudah cari KPK dari 8 dan 2 yaitu 8. Maka penyebutnya adalah 8. Perhatikan langkah atau cara menghitung penjumlahan pecahan. Nah, di sini penyebut kita bagi dengan penyebut. Setelah itu kita kalikan dengan pembilangnya. Berarti 8 dibagi 8 itu 1. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Kemudian ditambah 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dikali 1 4. Kemudian tinggal kita tambahkan 3 ditambah 4 itu 7. Penyebutnya mengikuti 8. Contohnya adalah 2/3 ditambah 1/5. Caranya sebagai berikut. Kita tulis dulu 4-nya. Kemudian ditambah pecahan biasanya. 2/3 ditambah dengan 1/5. Jika sudah, kita tulis lagi 4-nya, kemudian yang dalam kurung kita cari KPK 3 dan 5. KPK-nya adalah 15. Kemudian lakukan cara seperti kemarin yang Bu Sasmi sudah ajarkan. 15 dibagi 3 itu 5. 5 dikali 2, 10. Kemudian ditambah 15 dibagi 5 itu 3. 3 dikali 1 itu adalah 3. Kita tulis 4-nya lagi, kemudian ditambah 10 ditambah 3 itu adalah 13 dengan penyebutnya 15. Maka 4 ditambah 13/15 adalah 4/13/15. Yang kedua, kita akan melakukan penjumlahan 2 buah pecahan campuran. Caranya sebagai berikut. Di sini ada 2 dan 3, kita tulis dulu. Kemudian ditambah dengan pecahan biasanya. 1/2 ditambah dengan 3/4. 2 ditambah 3 itu 5, ditambah setengah dan 3/4. Kita hitung dulu, kita cari KPK dari 2 dan 4 adalah 4. 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 1, 2. Ditambah 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 3, 3. 5 kita tulis, kemudian kita tambahkan 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5 dengan penyebutnya 4. Kita tulis lagi 5-nya. Kemudian 5 dibagi 4 itu dapat 1. Sisa 1/4. Nah, kemudian kita tambahkan 5 ditambah 1 itu 6. 1/4-nya mengikuti. Sasmi akan coba jelaskan lagi di sini kenapa 5/4 bisa menjadi 1/4. Kita cari dengan porogapet 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 itu hasilnya 1. 1 dikali 4, 4. Kemudian kita kurangkan. 5 dikurangi 4 itu 1. Nah, 1 yang di atas ini itu sebagai hasilnya. 1. Kemudian 1 yang di bawah itu sebagai pembilangnya. Yang ketiga, kita akan melakukan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan dalam bentuk persen. Pecahan biasanya kita tulis dulu 17/10. Kemudian 45% kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Persen artinya per 100, berarti 45% itu artinya 45/100. Kemudian kita cari KPK.
dari 10 dan 100 KPK-nya adalah 100. 100 dibagi 10 itu 10. 10 dikali 17, 170. Ditambah dengan 100 dibagi 100 itu 1. 1 dikali 45 hasilnya adalah 45. Kemudian tinggal kita tambahkan 170 ditambah 45 adalah 215 dibagi 100. 215 dibagi 100 itu hasilnya adalah 2. Kemudian sisanya berapa? Sisanya 15 dengan penyebutnya 100. Nah, supaya anak-anak paham, Bu Sasmi berikan coret-coretannya dengan porogapet. 215 dibagi 100. 215 bagi 100 itu 2. 2 dikali 100 itu 200. Tinggal kita kurangkan. 215 dikurangi 200 hasilnya adalah 15. Jadi yang 2 ini hasilnya 2. Kemudian 15 ini sebagai sisanya. Nah, 15 per 100 itu masih bisa disederhanakan. Tapi kita tulis 2-nya dulu, kemudian 15 dan 100 itu bisa dicari FPB-nya. Masing-masing bisa dibagi 5. 15 dibagi 5 itu 3, kemudian 100 dibagi 5 itu adalah 20. Yang keempat, kita akan melakukan penjumlahan pecahan dalam bentuk desimal dan juga pecahan biasa. Pecahan desimal kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. Satu angka di belakang koma itu artinya per 10, berarti 0,7 itu artinya 7 per 10. Kita tambah dengan 5 per 6. Kita cari KPK dari 10 dan 6, didapat KPK-nya adalah 30. 30 dibagi 10 itu 3. 3 dikali 7, 21. Ditambah dengan 30 dibagi 6 itu 5. 5 dikali 5 itu 25. 21 ditambah 25 hasilnya adalah 46 dengan penyebutnya adalah 30. Kemudian kita cari dengan porogapet lagi. 46 dibagi 30 dapat 1. 1 kali 30 30. Kita kurangkan 46 dikurangi 30 hasilnya adalah 16. Sehingga diperoleh hasilnya 1. 46 dibagi 30 itu diperoleh hasil 1. Sisanya berapa? Sisanya 16 per 30. Nah, diperhatikan 16 dan 30 itu masih bisa kita sederhanakan. Cari FPB-nya lagi. Masing-masing bisa dibagi 2. Kita tulis satunya dulu. 16 dibagi 2 itu 8. Kemudian 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Yang terakhir adalah penjumlahan bilangan dalam bentuk persen dengan pecahan dalam bentuk desimal. Jadi bentuk persen dan desimal ini kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 29% itu artinya 29 per 100. Kemudian ditambah 4,1 itu artinya 41 per 10. Kita cari KPK-nya, diperoleh KPK dari 100 dan 10 adalah 100. 100 dibagi 100, 1. 1 dikali 29, 29. Ditambah dengan 100 dibagi 10 itu 10. 10 dikali 41 adalah 410. Kita tambahkan 29 ditambah 410 adalah 439. Kita bagi dengan 100. Sama seperti yang lainnya, 439 dibagi 100 diperoleh hasil 4. 4 dikali 100 itu 400. Tinggal kita kurangkan. 439 kurangi 400 itu 39. Diperoleh hasil 4 dengan sisa 39 per 100. Penekanan materi pada hari ini adalah ketika ada bilangan pecahan campuran, ada bilangan dalam bentuk persen, dan ada bilangan dalam bentuk desimal. Untuk melakukan penjumlahan, silahkan rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kuncinya ada di situ.
Demikian materi hari ini, semoga mudah dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.